Oke, selamat pagi, selamat datang kembali di channel kita, channel The Mechanic Feel. Salam kreatif dan inovatif dari saya, Wahyu Rahmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin untuk per pagi ini saya ada di unit PC 200 teman-teman ya. Mungkin akan ada sharing ya, saya sedikit terkait problem abnormal engine smoke ya. Jadi kita ngomong abnormal asap yang keluar dari engine teman-teman ya. Ini request dari teman-teman subscriber ya. Ini ada request tentang problem engine smoke ya. Jadi apa-apa aja sih di dalam unit ini ya, dalam engine itu problemnya ya. Bila terjadi kelainan ataupun perbedaan asap yang keluar dari engine ya, seperti itu. Dari exhaust gas atau muffler ya di situ ya. Nah, mungkin dari problem yang pertama dulu ya. Ini ada yang disebut dinamakan engine smoke ya, atau disebut juga white smoke ya. Tapi untuk menentukan kerusakan apa sih ya, seperti itu ya. Biasanya kalau kita ngomong white smoke ya, engine abnormal white smoke atau asap putih yang keluar dari knalpot, dari muffler, itu biasanya ditandai dengan asap pekat misalkan ya, pekat putih ya. Tapi tidak disertai hunting. Hunting itu adalah seperti apa hunting ya, bergetar engine-nya ya, atau berbet lah kalau untuk di istilah umumnya lah seperti itu ya, sinjal berbet. Yaitu problem seperti itu biasanya kebanyakan atau dipastikan ya, itu problem di fuel system ya. Jadi untuk sirkulasi dari fuel system ini abnormal. Nah, kalau mungkin kalau di engine konvensional itu nozzle mati ya, nozzle-nya mati untuk untuk suntikan pada ruang bakar ini tidak sempurna ya. Nah, seperti itu. Atau yang kalau di common rail ini bisa terjadi karena injektor tidak terbuka penuh, atau misalkan solenoid bermasalah, solenoid injektor. Jadi fungsional dari injektor kan ada 6 ya. Jadi yang mungkin yang bekerja hanya 5 misalkan, itu pasti akan menyebabkan terjadinya asap putih yang keluar dari exhaust manifold atau muffler. Nah, seperti itu. Ini pada fuel system yang sifatnya problem injektornya ataupun nozzle-nya itu mengalami kebuntuan, atau intinya tidak mengeluarkan fuel secara sempurna pada salah satu ataupun salah dua ya dari injektor dan nozzle tersebut. Berbeda lagi dengan apabila terjadi asap hitam atau black smoke ya. Kalau terjadi black smoke itu biasanya disertai dengan ini juga ya, dengan hunting juga ya. Itu engine hunting atau sinjal tadi. Ini bisa problemnya itu adalah di fuel system, tapi di bagian si injektor yang mengalami problem tidak ngembun atau terjadinya kerusakan pada ujung injektornya. Nah, sebetulnya injektor kencing lah seperti itu ya kalau untuk bahasa umumnya, yaitu bisa mengakibatkan yang terjadinya asap hitam atau black smoke yang keluar dari exhaust manifold ya, seperti itu. Karena proses pembakaran atau proses daripada ruang bakar itu tidak sempurna. Jadi yang seharusnya dia ketika langkah kompresi, langkah ignition ya, ngomongnya seperti itu aja. Jadi bahan bakar terbakar habis ya dengan sempurna. Ini menyisakan fuel atau minyak yang mentah karena tadi injektor posisinya tidak mengabut atau dia kencing ya, seperti itu. Nah, itu pasti akan terjadi yang dinamakan black smoke problemnya, atau asap hitam yang keluar dari exhaust manifold atau muffler disertai dengan hunting ya. Dan langkah problem selanjutnya ya,
ini kita masih ke masih ke problem white smoke tadi, tapi ini white smoke-nya tidak disertai hunting ya, tidak disertai hunting, yaitu terjadinya asap pekat putih tapi tidak disertai hunting. Itu biasanya terjadi problem keausan pada ring piston ataupun seal oil clap ya, seal oil valve maksudnya, yaitu sehingga oli engine itu masuk ke dalam ruang bakar ya. Itu biasanya asap putih juga, tapi asap putihnya ini berbeda, tidak terjadi hunting. Karena itu adalah oli masuk ke ruang bakar dan dia ikut dalam proses pembakaran ya, pada ruang bakar yang menghasilkan asap pada knalpot abnormal atau muffler yang keluar dari muffler abnormal. Asap putih pekat tapi tidak disertai dengan hunting atau sinjal. Itu kebanyakan problem pada kebocoran atau ring piston yang membawa oli ya, intinya membawa oli ke ruang bakar lah, seperti itu ya. Itu bisa dicek pada gini, kalau ya bisa juga dari turbo ya, turbo charge-nya mengalami problem. Jadi kita cek aja untuk intake manifoldnya ataupun dari sini ya, dari intake turbonya ini dia akan terdapat kandungan oli seperti itu ya teman-teman. Itu bisa dipastikan kebocoran pada sistem di oil sistemnya lah. Nah, untuk problem black smoke ya, ini selanjutnya itu satu lagi ya, ini ada problem yang dinamakan clogging air intake system. Jadi sistem udaranya buntu ya. Ini bisa disebabkan oleh air cleaner buntu ya, filter udara buntu, ataupun ini turbo impeller Zemet yang sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Itu adalah oksidasi pada ruang bakar ya. Kebutuhan udara pada ruang bakar ini tidak terpenuhi ya, karena ada terjadinya problem pada air system tadi, entah kebuntuan tadi ya, yang disebut saya dengan clogging air intake system ya. Kebuntuan itu ataupun problem pada impeller turbo yang tidak mampu menyuplai udara atau oksidasi udara kepada ruang bakar ya, ke ruang bakar sesuai kebutuhannya. Jadi di saat RPM tinggi, high idle, dia membutuhkan suplai udara yang lebih dari sistem yang bisa disuplai dengan si turbo charge ini ya. Tapi turbo charge tidak bekerja dengan maksimal, maka suplai udaranya pun tidak terpenuhi, sehingga itu bisa juga menyebabkan problem engine black smoke ya, atau asap hitam. Nah, itu biasanya kalau dipaksakan untuk RPM tinggi dan kita gerakan attachment ya sampai relief misalkan, itu akan terjadi engine stall atau engine mati mendadak, atau bisa hampir mati ya, bahkan bisa stall ya atau mati mendadak teman-temannya, seperti itu. Itu kalau di problem clogging atau kebuntuan sistem udara ya. Ini lebih mengarah ke air system teman-temannya. Oke, kalau ada problem demikian, mungkin ya langkah selanjutnya kita ya lakukan pergantian inner part ya teman-teman. Mungkin kalau di bagian engine smoke disertai dengan hunting atau abnormal sinjal pada engine, itu biasanya di fuel system. Jadi kita lakukan langkah perbaikan pada fuel system, antara injektornya ataupun supply pumpnya yang tidak normal ya, bisa juga. Nah, kalau asap putih disertai dengan hunting tadi, problemnya adalah di sirkulasi oli yang masuk ke dalam ruang bakar. Itu ya tadi terjadinya keausan pada ring piston ataupun kerusakan pada ini impeller turbo ya, intinya yang menyebabkan oli masuk ke dalam ruang bakar. Itu yang menyebabkan terjadinya asap putih ya. Nah, ini ada juga problem untuk ring piston tadi ya. Ini ada dua problem ya. Kalau ring piston kebanyakan problemnya adalah ring kompresi yang patah ya, ataupun aus lah. Nah, nanti itu lama-kelamaan mungkin bisa problem di ring olinya. Jadi ada dua problem juga di situ kalau udah ada kerusakan pada inner part ring piston. Kalau yang terjadi adalah kerusakan tadi adalah ring kompresi, maka yang terjadi tidak ada asap putih, melainkan terjadinya problem blow by pressure abnormal atau blow by pressure berlebihan. Blow by pressure itu adalah
kompresi udara, kompresi yang seharusnya tidak tembus ke ruang bawah ya, atau oil pan, dia tembus ke bawah karena terjadinya keausan atau patahnya si ring kompresi. Ketika dia langkah kompresi, ya harusnya dia tidak tembus ke bawah, ini tembus ke bawah lah, seperti itu teman-teman ya. Itu bisa disertai dengan blow by pressure, itu bisa dicek mungkin dari capnya ini terjadi tekanan udara berlebih ya di sini teman-teman ya. Kalau untuk toolnya bisa memakai tool blow by checker sih, tapi untuk kasat matanya ya, untuk start awalnya bisa dicek pada cap oil engine ini. Nanti akan terjadi tekanan udara berlebih pada sini, yang keluar pada si cap oil engine ini teman-teman. Nah, itu untuk terjadinya problem pada ring kompresi. Nah, kalau ring oli tadi itu yang kan di bawah, paling bawah ya, yaitu semprotan oil jet atau jet oil ya sebutannya ya, untuk melumasi si piston tadi. Itu malah diambil ke atas, dia tembus ke ruang bakar, itu yang menyebabkan terjadinya asap putih atau white smoke, yang terjadi keausan pada si ring piston, ring oli ya, ring olinya yang paling bawah, seperti itu. Mungkin ya itu aja teman-teman ya untuk penjelasan pagi ini. Semoga bermanfaat teman-teman ya, bagi teman-teman subscriber yang request kemarin juga. Mungkin ini ya penjelasannya ya, kalau kurang detailnya mohon maaf, karena saya juga tidak ada persiapan untuk ini ya, bikin video ya. Ini cuma penjelasan atau request dari teman-teman yang request kemarin lah, seperti itu. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu dukung channel ini, channel The Mechanic Feel. Semoga kedepannya bisa selalu memberikan tutorial video seputar alat berat teman-teman ya. Oke, semangat pagi.